di dekat pohon bambu baru pada cerita kenapa minta turun. Jadi rupanya, cuman saya kan nggak ngerasain ya, yang ngerasain yang berlima ini. Jadi selama mereka tidur itu kaki itu ada yang injek-injek tubuh mereka gitu, ada yang di sekeliling, ada yang injek-injek dan terasa. Nah yang paling gak kuatnya Mbak Desi gitu, karena apa, dia ngelihat katanya, kata Mbak Desi itu kepalanya sama badannya misah gitu, dalam artian di babat celurit gitu. Biarinnya besoknya gantinya duduk mau tiduran lagi, baru nih kedengeran anak-anak mereka tuh ngerasa di sekeliling kita atau di tenda kita itu kayak ada sesuatu. Dan itu real banget gitu. Anehnya gini, kan itu semua ketutup tenda ya. Tapi kalau mereka nggak baca-bacaan itu, yang mereka bisa ya, ayat kursi, Anas, itu kayak ada sesuatu lah di belakang dan itu kelihatan. Cuman kakinya doang, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia penuh dengan misteri. Hal gaib selalu ada di kegelapan malam. Kita bertemu lagi di 7 Rupa Channel. Baiklah pemirsa, pada malam hari ini kita bersama saya dan Om Oki serta Mas Arya adalah bagian daripada tim 7 Rupa akan menghadirkan cerita lagi-lagi mengenai kisah misteri, kisah mistis, pengalaman-pengalaman Mas Arya selama mendaki di gunung-gunung di seluruh Indonesia. Tapi sebelum itu, tonton terus video ini dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Oke, sahabat 7 Rupa Channel, kita kembali lagi ke story talent Arya Sena. Gimana bro, kabar? Alhamdulillah sehat. Baik hari ini. Oke, Mandra baik? Siap, alhamdulillah sehat. Seperti biasa, sahabat 7 Rupa, jangan lupa kopi pahit, kopi manis, kemudian kue-kue kecil untuk mendengarkan cerita Bro Arya yang sangat misteri dan juga kita akan masuk ke dalam ceritanya. Oke, tidak usah berlama-lama lagi. Bro Arya, kita akan cerita di Gunung Sumbing tahun 97. 97. Pasti ceritanya seru ya, Bro. Mudah-mudahan. Amin. Oke, kita mulai. Assalamualaikum sahabat-sahabat 7 Rupa Channel. Alhamdulillah pada malam ini masih bersama dengan Pak Oki, juga Mas Pandra. Ya. Tentunya dengan izin Allah, gue masih bisa bercerita di sini untuk membagikan pengalaman sewaktu remaja dulu, dimana pada saat itu di sekitaran tahun 97, Mas Pandra. Oke ya, saya dengan 2 orang rekan saya melakukan pendakian ke Gunung Sumbing. Pendakian ini lagi-lagi di awal 90-an, pertengahan 90-an sampai akhir 90-an itu selalu dengan celetak-celetuk. Oke, nggak pernah kita merencanakan pendakian itu sampai wah berbulan-bulan gitu kan, perencanaan dan segala macam, enggak, pasti celetak-celetuk. Dan kalau nggak salah ingat juga ini kalau waktunya itu habis Idul Fitri. Jadi saya ingat waktu itu logistik kita melimpah waktu itu, karena apa, kue lebaran kita bawa-bawain, kita takut-takutin. Termasuk rendang emak kita angkat-angkatin semua itu. Soalnya logistiknya cukup mewah gitu di saat itu. Ya kesempatan lah kita angkut-angkutin logistik gitu ya. Kalau untuk harinya lupa, intinya mungkin 2 atau 3 hari pasca hari raya Idul Fitri, Mas Pak. Waktu itu kebetulan saya lagi berkunjung lah ke Depok Lama itu. Jadi ngobrol-ngobrol ya seperti biasa tuh, celetak-celetuk. Yang nyeletuk siapa, yang jalan siapa udah biasa deh. Intinya setelah ngobrol-ngobrol sorenya itu kalau nggak salah di tempatnya Babe, jadilah tuh kita melakukan pendakian. Target waktu itu Gunung Sumbing, Mas Pak. Malam itu
lupa lah saya, agak lupa pokoknya. Intinya beres-beres barang, terus persiapan. Nah, Babeh ini dia memang anytime ready naik, Mas. Nah, karena apa? Dia punya KBD. KBD itu bukan kagak bawa duit. Biasanya kan KBD kita kagak bawa duit ya. Kalau ini kartu apa gitu yang khusus PJKA dulu ya. Jadi dia anytime ready. Nah, kalau saya kebetulan habis lebaran jadi Mas. Pak. Jadi kebetulan uang tuh cukup lah. Udah gak banyak basa-basi. Packing. Malam itu saya lupa apakah pulang ke rumah atau tetap di tempat si Babeh. Intinya siangnya itu kita bertiga ke stasiun Cikini, biasa Pak Oki, Mas. Dari stasiun Cikini kita turun, terus naik B17 ke stasiun Senen. Terus dari stasiun Senen kita naik kereta tujuan Semarang. Waktu itu kalau nggak salah tiketnya berdiri itu 5.000, sedangkan kalau kita dapat duduk 9.500. Ini kalau nggak salah, Mas ya, Pak. Kalau nggak salah inget. Soalnya saya keseringan dapat tiket itu walaupun tempat duduk masih banyak, carinya yang 5.000 gitu. Tetap gitu kan. Itu nama keretanya kalau nggak salah Taong Mas. Saya lupa ingat. Nah, itu berangkatnya jam berapa juga saya agak lupa. Intinya di kereta itu ya saat itu pas kita berangkat itu lowong Mas. Karena apa? Arus balik saya nggak kebagian. Jadi orang-orang kan mudik ke Jawa, sedangkan saya tuh posisinya sesudah Lebaran, jadi kereta tuh lega lah, kosong. Ya di kereta itu sempat kenalan sama cewek, ya sempat lah di kereta. Sampai teman saya kesel banget. Ya nggak bisa dicerita sensor ya itu, soalnya sedikit-sedikit dewasa lah. Sampai Semarang itu pagi sekitar jam 7. Saya sempat minta nomor telepon, tapi waktu itu si mbaknya nggak punya nomor telepon ya, karena mungkin masih tinggal di daerah yang belum masuk telepon lah. Udah ngobrol-ngobrol, janjian, tapi ya sampai detik ini alhamdulillah nggak pernah ketemu lagi. Mas, kalau ketemu lagi bahaya. Terus kita jalan kaki tuh, Mas Mandra, Pak Oki, dari stasiun Tawang sampai ke jembatan Kaligawe. Itu kalau nggak salah setengah jam lah kita jalan kaki tuh. Lumayan masalahnya, panas Semarang. Saya ingat dulu dari stasiun Tawang sampai ke jembatan Kaligawe, kiri kanannya itu masih rawa-rawa Mas, masih tempat rob, banjirop itu jadi di situ. Dan di tengah jalan pun kadang-kadang banjirop kalau pagi-pagi itu masih suka. Saya sempat kebagian tuh banjirop sedikit. Kalau sekarang kan itu udah penuh tuh Mas, udah bangunan kiri kanan Oki, udah nggak ada tuh, rawa-rawanya udah nggak ada. Jadi waktu itu saya ingat banget tuh, sampai ke Kaligawe nggak ada bangunan, cuman ada beberapa makam Cina sebelah kanan, juga tempat banjirop. Singkat kata sampai kita Kaligawe. Dari Kaligawe ini saya ada Mbah Ragil sebenarnya. Adiknya kakek yang paling bontot, makanya dipanggil Mbah Ragil gitu. Sempat ada wacana mampir dulu nggak tempat nenek gua gitu. Wah, mampir tempat mbah lu mau lama lagi gitu kan. Anak-anak tuh pengen buru-buru. Memang kalau saya ke Semarang itu mampir ke rumah yang Ragil udah nggak mungkin sebentar Mas, karena cucu dari Jakarta satu-satunya yang sering bolak-balik ke Semarang ya cuman saya. Jadi pasti lama, makanya anak juga udah jangan lama tempat nenek lo gitu. Udah sambil nunggu. Dulu kan mobil antar kota, antar provinsi itu masih lewat jembatan Kaligawe Mas. Kalau sekarang kan udah enggak. Kita nunggu nggak lama itu lah. Subuh gitu kan, mobil jurusan Wonosobo itu Semarang. Kita stopin, naik dah. Dari mobil itu kita nggak tahu lah berapa lama Mas ya, Semarang ke Temanggung itu kan kalau nggak salah dia posisinya Temanggung. Garung itu kan posisinya Temanggung. Intinya tuh yang saya inget, nanti selepas dari Semarang kita lewat Bawen atau apa gitu. Jalan masih lurus, cuman pas mau masuk Temanggung nanti begini-gini Mas jalannya tuh. Yang saya Gunung ingat. dia, gunung. Iya udah. Bukit-bukit ya. Itu banyak banget saya lihat tanaman tembakau. Ya, pada waktu itu ya nggak tahu sekarang. Singkat kata setelah 2 jam atau 3 jam sampailah kita di Garung. Waktu itu ongkosnya juga kalau nggak salah dari Semarang ke Garung itu baru 500 rupiah. Masih murah banget. Begitu sampai Garung, yang saya ingat itu jalan untuk menuju pos itu masih makadam, masih batu yang disusun-susun. Oke.
kiri kanannya masih belum banyak bangunan. Beda saya terakhir ke sana tahun 2020 tuh udah banyak bangunan, sama jalannya udah diaspal mulus. Nah, kita jalan kaki tuh dengan informasi ataupun literasi yang sangat minim, Mas, Pak. Tapi ya kita punya mulut, nanti pasti kita pergunakan kalau kita berjumpa dengan warga. Ada setengah jam jalan, akhirnya kita ketemu tuh kampung di ujung. Nanti setelah sampai pertigaan pertama kita belok ke kanan, Pak Oki. Nah di situ baru saya nanya sama warga, base camp pendakian Gunung Sumbing via Garung. Dikasih tahu lah tuh, kasih tahu itu kalau nggak salah udah sekitar jam 1-an kurang lebih, Mas Mandra. Soalnya masih terang-terang itulah, Pak. Kita istirahat di pos. Posnya dulu bangunan joglo lah, dia agak luas. Ya mungkin kalau pendaki itu bisa 100 orang lah, ya Mas ya. Saat itu cuma lagi sepi. Mungkin karena baru lebaran ya. Dan memang pendakian tidak seperti sekarang, itu masih jarang banget. Ngobrol-ngobrol, terus urus perizinan, makan, selesai mungkin sekitar jam 3. Selama ngobrol itu tentu yang kita gali literasi, Pak Oki, Mas Mandra. Karena itulah yang terpenting dalam melakukan pendakian. Bagaimana informasi tentang kondisi medan bisa kita dapatkan sebanyak-banyaknya. Yang lain nggak terlalu penting, Mas. Oke, yang penting itu jalur. Kalau kita udah megang literasi dengan baik, biasanya pendakian kita aman, Mas ya. Oke, aman. Kita nggak akan ada kendala lah. Kendala lain paling yang bersifat X ataupun human error. Tapi ya jangan sampai. Sekitar lepas asar barulah bergerak kita dari pos Garung menuju ke jalur-jalur yang kita dapatkan tadi. Pada waktu itu kita dapat informasi ada 2 jalur, Mas, Pak. Kalau kita ke kiri pakai jalur lama, kalau kita ke kanan pakai jalur baru. Ya. Nah, dulu itu jalur baru. Kalau sekarang mah jalur lama juga ya. Udah tahun 97 kan. Akhirnya jalur lama itu dikasih tahu sama penjaga, saya lupa siapa beliau, bahwa baru ada yang meninggal. Kira-kira 1 minggu sebelumnya, seorang petapa. Dia entah kenapa pokoknya meninggal di jalur lama itu. Nah makanya kita disarankan untuk lewat jalur baru aja. Udah kita ambil jalur ke kanan, kita naik sedikit, ketemu hutan-hutan bambu, lepas hutan bambu, kita langsung masuk ladang penduduk, Mas. Nah, itu agak landai, naik, landai juga, agak parah, kita ketemu hutan pinus, terus turun ke bawah, kita ketemu sungai kecil, Pak Oke, Mandra. Di sungai kecil itu, nanti kita belok ke kanan, melipir punggungan ke kiri, masuk ke hutan pinus, punggungannya, naik agak parah, kira-kira setengah jam, nanti kita ketemu landai, Mas Mandra. Landai kira-kira 40 menit landai itu. Isinya ilalang aja. Kalau sekarang kayaknya udah jadi ladang pertanian ya. Waktu itu masih ilalang aja. Terus kita jalan sekitar 40 atau 1 jam lah. 40 menit sampai 1 jam. Tibalah kita ke sebuah bangunan kayu. Rumah yang cukup tua, Pak Oke. Itu udah sekitar jam setengah 6. Karena memang tanggung menjelang maghrib, kita istirahat dulu. Dan kebetulan di situ kita lapar, nah, kita mau makan lagi lah. Dan ada sumber air ya di sebelah kanannya, berupa air terjun kecil. Udah kita ambil air di situ, masak lagi sambil menunggu badal maghrib tiba. Selesai badal maghrib, selesai makan, prepare. Saat itu kita semua belum ada yang pernah mendaki Gunung Sumbing. Kita nggak tahu estimasi yang sesungguhnya. Tetapi kalau cerita ataupun literasi yang kita dapatkan dari warga, wah 30 menit, wah 40 menit. Nah itu kan warga. Nah, saya waktu itu berpikir kalau warga ngomong 30 menit, dia kan biasa gitu. Kita bisa 3 kalinya nih, bisa 90 menit. Gitu. Nah jadi waktu itu keterangan dari bawah, nanti dari pos 2 untuk sampai ke Pasar Setan itu paling lama 2 jam. Itu udah paling lambat. Udah jalan yang udah super lemot lah jalannya gitu kan. Tapi kalau kita anak-anak muda ini paling dibilang sama dia, wah 1 jam setengah sampai lah Mas gitu. Pikiran kan deket, ya udah selesai maghrib kita jalan tuh. Jalan, saya ingat dia datar, naik gitu Mas. Datar sedikit lagi kayak puncak punggungan datar, terus naik lagi kan.
Adalah sekitar 2 punggungan, sekitar 2 jam jalan kok kita masih belum nemu nih yang namanya pasar setan. Posisi kita masih ada di punggungan terbuka, Mas. Jadi Gunung Sumbing itu kan gundul, ya, dia pohon-pohonnya jarang. Ini kita ketemu punggungan lagi, terus di atas kita lihat punggungan. Terus kok ada punggungan lagi? Perasaan tadi di bawah gue lihat peta kuntur, itu cuma 4 punggungan deh, saya bilang kayak gitu. Tapi kenapa sekarang jadi di atas masih ada 5 punggungan ya? Cuman waktu itu karena memang kita belum pernah, ya cuman baru lihat peta sama denger literasi, ya udah cuek lah, udah biarin naik. Mungkin saat itu sekitar jam 10-an lah, setelah hampir 2 jam jalan, tiba-tiba si Babe kan tadinya di depan. Babe, Udang, saya kan di belakang. Tiba-tiba si Babe berhenti gitu kan. Terus nggak lama si Udang nabrak, jebret gitu kan. Terus nggak lama saya jalan samperin. Ada apaan? Si Babe diem tuh. Dia nggak mau ngomong, dia diem nunduk gitu kan. Senter juga dikebawain. Nggak lama si Udang, astagfirullahaladzim. Itu Mas, langsung nunduk juga diem. Saya nggak ngeliat apa-apa, Mas. Saya maju ke depan, Pak. Kok merinding gitu kan. Begitu saya merem gini, ya nggak langsung ujung-ujung enggak. Saya bilang assalamualaikum ya Allah. Baca bacaan itu saya pelan-pelan tuh kayak guling, saya lihat awalnya. Kayak guling, lama-lama, lah kok ada kuncupnya gitu kan. Iya nih lontong, saya bilang. Saya langsung balik. Saya tanya Babe, Beh, lu lihat lontong? Oh, udah jadi ngomongin gitu kan. Lontong di depan ya, matanya merah ya. Wah, lu rasa lu jadi ngomongin gitu kan. Udah balik-balik kata dia gitu. Apaan balik, lu tanggung naik, saya bilang kayak gitu. Anak-anak gak mau jalan, Mas. Saya tanya, lu bener pada ngelihat? Saya bilang kayak gitu. Bener ngelihat nggak katanya? Wujudnya nyata tuh pocong tuh. Ya kalau dibilang nyata sih enggak juga, Poki goyang-goyang ya. Kalau yang kayak di film-film mah bohong dah, dia mau goyang-goyang gitu. Jadi kayak bagaimana sih? Kayak hologram gitulah gitu. Kelihatan gitu goyang-goyang. Ya sekilas kalau memang di situ ada pohon pisang, mungkin kita sangka pohon pisang. Soalnya kayak gitu, Poki kayak daun pisang ketiup angin gitu kan. Karena emang ini anak-anak nggak ada yang mau jalan, nggak ada yang mau lewat situ. Akhirnya saya depanan, udah belakang pegangan gua. Golok mana tadi? Cabut golok. Nah golok itu kan saya dulu selalu bawa garam kasar, Mas Mandra. Oke. Sebelum jalan saya juga nggak mau gegabah lah. Gitu kan. Saya taburin garam dulu sambil saya isi selawat lah gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Muhammadin fil alamin ya sayyidi ya Rasulullah. Sambil tahan napas, tiup lagu. Selesai. Saya bilang sama anak, bukan golok yang sakti. Saya bilang yang sakti ini Allah sama Rasulnya. Saya bilang, udah jalan. Lu pegangan sama gua. Duk. Begitu udah deket tuh saya bacok. Cus. Hilang tuh, Mas. Penampakan hilang. Udah saya bilang, melek lu Pak. Saya bilang kayak gitu. Masih ada nggak? Nggak ada. Saya bilang, oh lu bohong lu. Masih. Udah nggak ada. Saya bilang, masih kata dia. Gue masih ngeliatin katanya. Kagak ada melek namanya kayak gitu kan. Dilihat, nggak ada Mas. Siapa yang depan nih? Udah lu aja yang depan. Akhirnya saya yang di depan tuh Mas. Udah mulailah kita jalan Poki. Itu kita jalan tak masuk ke puncak punggungan kan. Kelihatan soalnya saat itu bulan sabit lah. Walaupun nggak terang cahaya tapi kita bisa lihat sekeliling karena ada cahaya dari langit kan. Saya cek punggungan sebelah, resection kan, cek punggungan sebelah. Wah ini posisi kita berarti masih ada di punggungan ini karena kita kan kealingan lembah, bukan lembah, dinding punggungan yang sebelah sini kan. Itu lembah di bawah, itu punggungan yang tadi masih sama saya bilang. Saya lihat ke atas. Ini kan udah tengah malam Mas ya. Harusnya logika kita ini udah tembus nih ke pasar setan. Saya perhatiin, saya bilang udah jalan lagi kita. Nggak tahu lah berapa jam loh. Naik. Sampai lagi puncak punggungan, saya perhatiin. Langsung, nih gue harus ngelok ingatan nih. Saya coba perhatikan punggungan di sebelah kanan saya. Itu dia konturnya seperti apa, tumbuhannya seperti apa. Terus ada nggak yang mencolok? Saya coba perhatikan di sebelah kanan saya. Ternyata ada yang mencolok, ada sebuah curukan sedikit gitu kan. Langsung saya gambar itu tempat. Gua sampai ngelihat ini lagi, pasti ada yang nggak beres ya. Gitu. Udah menjelang pagi lah, Mas Mandra. Mungkin udah sekitar 3:30, nggak nyampe, masih belum kelihatan itu yang namanya pasar setan. Begitu sampai lagi ke atas, karena capek, saya langsung taruh keril. Saya lupa tadi apa yang saya gambarin kan, yang saya udah hafalin sebelah kanan, udah saya lukis dalam ingatan saya. Udah buka dulu kita buka dulu kita taruh barang-barang dulu. Udah Hypermood mana? Saya bilang gitu. Hypermood tahu kan ya Mas ya? Ya.
Peppermint mana, keluar peppermint dulu lah, campur sama gula merah yang banyak. Kalau bawa coklat nggak? Bawa nggak? Apa? Bawa kue lebaran kan? Itu campur, saya bilang. Campur, makan peppermint. Nah baru saya look around lagi, saya cek sekeliling. Ternyata cerukan yang saya hafalin tadi saya lukis ada, Mas. Waduh, bener ini sih. Saya bilang sama teman-teman saya, udah jalan-jalan dulu deh. Nah, kita di sini dulu. Ngapain? Ya ngapain kayak ngerokok kayak ngobrol kayak. Tapi pada akhirnya kita putusin untuk ngerokok aja, Mas, sambil bikin kopi. Rokok, minum kopi. Ada mungkin sekitar setengah jam. Saya bilang, ya udah lanjut lagi yuk. Kalau masih nggak ketemu juga, udah mendingan kita istirahat. Soalnya ini udah jelas-jelas ada yang aneh. Ya udah yuk, udah enak badan juga katanya. Walaupun ngantuk-ngantuk tuh. Jalan 10 menit sampai ke Pasar Setan, Mas Wandra. Itu udah sekitar jam 4 pagi. Kenapa kita tahu setengah 4 pagi? Karena ada yang bawa jam tangan. Tanya jam berapa, Dang? Setengah 4, Bang. Setengah 4 lewat nih udah mau jam 4. Buseng. Kan cuma 2 jam tadi informasinya gitu kan. Ngapa jadi 12 jam gitu kan? Lah kita naik 2 jam 4. Wah, ngibul nih di bawah kata teman saya. Bukannya ngibul, saya bilang itu nih ada yang nggak beres. Ini biasa apaan nggak gitu? Si Babe nanya, ini pos apaan? Lu kagak lihat tuh ada pelangnya. Buset, Pasar Setan itu, cabut gitu kan. Dulu terkenal banget Mas Pasar Setan. Wah, terkenal banget itu. Kalau sekarang mah udah nggak ada serem-seremnya kali ya. Langsung buru-buru kita naik, Mas. Duduk. Ketemulah cerukan nih. Di situ kita udah ngantuk banget kan, Mas. Oke, udah ngantuk banget. Ketemu cerukan gini, udah saya bilang, wah ini cerukan cakep nih. Atas tutup pakai plastik, saya bilang gitu. Pakai ponco, atas tutup pakai ponco, atas baru nih. Pas lubang cerukannya kita tutup pakai plastik, tundiin batu aja, saya bilang kayak gitu. Biar nggak terbang, kalau nggak pakai pasak lah. Yang penting angin nggak kena kita, angin dari atas, saya bilang kayak gitu. Akhirnya tutup semua tuh, Mas, cerukan. Kita istirahat di cerukan tuh. Masuk keril kita jadi ini buat di depan kita tuh buat ngalingin angin lah. Karena angin paling kenceng kan dari atas. Pas lagi mau istirahat, tau-tau sih udah ngomong. Nge. Apaan sih gue mau tidur, saya bilang kayak gitu. Lu denger nggak, ramai banget. Angin, saya bilang kayak gitu. Emang suara anginnya kan kenceng, Mas ya. Angin tuh gemuruh banget di Pasar Setan. Angin, saya bilang kayak gitu. Enggak, coba lu dengerin deh. Saya coba dengerin. Enggak denger apa-apa, Mas. Sampai sekitar jam 5 lah. Jam berapa sih sekarang? Jam 5. Udah gak ada apa-apa, saya bilang kayak gitu. Udah tidur. Si Babe, lu denger Be? Kagak gua, katanya gitu kan. Jadi yang denger si Udang doang nih. Udah Dang, lu tidur Dang, jangan rese lu, saya bilang kayak gitu. Udah. Si Udang akhirnya tiduran tuh di atas saya kan. Nih Babe, nih saya nih Udang di atas. Baru aja saya mau merem gitu kan. Baru tuh, Mas. Cukup, pokoknya suara keramaian tapi bahasa Jawa semua ya. Pokoknya intinya di situ ada aktivitas jual, seperti aktivitas pasar, jual beli lah, aktivitas pasar. Itu nggak lama sih, saya dengar sekitar 15 menit. Habis itu saya tidur. Nah, dalam tidur itu mimpinya memang saya ada di pasar. Tetapi pakaiannya tidak seperti pakaian kita gitu. Dalam artian ya kain juga ceweknya cuma segini, sedada gitu, langsung kain ke bawah. Andai pun ada yang pakai atasan, kayaknya bukan perempuan sembarangan ya, dalam artian mungkin orang-orang atasnya gitu kali Mas ya. Dalam artian pokoknya kebanyakan yang saya lihat itu kemben. Terus yang laki-lakinya juga cuman pakai blangkon sama celana aja, paling kain separo gitu. Yang bajunya lengkap juga jarang saya lihat. Itu ngimpi perasaan lama, Mas. Lama, cuman saya nggak begitu ingat lah. Itu bangun-bangun sekitar jam 8. Itu udah terang lah. Bangun, saya tanya anak-anak, pada mimpi apaan lu? Kagak, gue gak mimpi. Be, lu denger apaan, Be? Gue gak denger apa-apaan ya. Dang, lu denger apaan? Ramai banget nih, gue gak bisa tidur katanya. Ya udah, resiko lu, saya bilang gitu. Udah buru-buru tuh, oke. Udah nih, tas kita tinggal di sini aja, saya bilang gitu. Kita masak dulu deh. Langsung kita waktu itu masak mie instan karena air kan cukup banyak. Selesai masak mie instan, terus logistik lebaran masih belum diapa-apain tuh, Mas Mandra. Oke, kita ambil kue-kue gini aja, kue-kue yang di plesnya, jangan di toples. Udah kita naik ke puncak. Dari Pasar Setan kita akan ketemu sama Watu Kotak. Itu perasaan juga nggak nyampe-nyampe, Mas Mandra. Oke. Lama banget itu. Oh, udah pagi itu ya? Pagi ya. Itu
Saya naik gitu, inget jalurnya dia tanah dulu, tanah merah. Kira-kira setengah jam baru nanti kita ketemu batu yang nggak ada habisnya. Terus, lama deh itu. Entah berapa jam deh. Nggak ada apa-apa sih, Mas Mandra Pauki, nggak ada apa-apa. Terus sampai kita ke Watu Kotak. Nah di Watu Kotak, nanti kita mentok ke Jalan Buntu, kita belok ke kanan, turun baru tuh nanti kita lewat pinggiran cerukan. Istilahnya ini dinding tebing gitu ya, dinding tebing kita lewat bawahnya Pauki. Pas lagi lewat itu, nggak ada apa-apa, cuman begitu lewat Watu Kotak di bawah rame tuh, ada suara orang ngobrol kan. Awalnya saya diem aja Mas Mandra, saya cuekin aja, orang waktu naik nggak ada apa-apa gitu kan, di bawah rame banget, cuma saya diem aja udah. Saya pikir anak-anak juga denger lah, jadi kita fokus bagaimana sampai puncak nih. Lewat Watu Kotak, jalurnya udah enek pakai itu dengkul ketemu sama dagu. Kita udah scrambling itu naik, wah separuh mati. Terus kita ketemu pertigaan dulu Mas, yang ke kiri itu ke arah Puncak Buntu, yang ke kanan dia agak sedikit mungkin 80 derajat ya, kira-kira 10 meter itu nanti ke Puncak Sumbing atau Puncak Raja Wali sekarang. Kita rock climbing sedikit, ketemu sama pohon, satu pohon, kita ambil ke kanan, itu nggak nyampe 10 menit kita udah sampai puncak. Nah di situ kelihatan lah bulat, terus ada sumbingnya kecil Mas Mandra. Kenapa saya bilang kecil? Yang kelihatan sama kita tuh kecil. Saya sedikit pertanyaan ketika 2020 saya kemarin ke sana sama anak saya, itu gede banget Mas Mandra. Bentuk kawahnya tuh gede, sumbingnya juga gede. Tapi saat itu yang kita lihat kecil, 50 meter paling Pauki diameternya. Makanya saya waktu itu sih belum terasa lah ya, kita belum ngeh lah karena baru pertama kali ke Sumbingan. Cuman demi Allah lihat Ta'ala dalam ingatan saya itu kecil. Ya. Udah kita foto-foto di situ. Selesai foto-foto, turun kita Mas Mandra. Turun, lewat lagi jalur yang tadi. Nah begitu sampai ke Watu Kotak, saya tanya, lu tadi naik denger suara orang nggak? Denger kayak rame banget, ada tenda kali gitu kan. Sampai ke tempat yang biasa orang ngebase di Watu Kotak, lah kagak ada apa-apaan Pauki, Mas Mandra. Kata anak-anak, dasar nih gunung edan gitu kan, siang-siang gitu sekitar jam 1-an. Cek lagi, dicek puter-puter nggak ada. Ah masih tutup mulut tuh semua. Ntar aja ceritanya, lu mah sedeng katakan gitu. Terlalu bahas di sini lagi enggak udah turun. Kita naik itu hampir 4 jam lah pokoknya. Untuk sampai dari Pasar Setan ke Watu Kotak itu hampir 4 jam. Kita turun itu cuma sejam. Cepet banget. Begitu sampai Pasar Setan, kita packing. Ya itu mungkin udah sekitar jam 3 atau setengah 4. Buru-buru lagi kita turun. Sampailah kita ke sungai kecil yang pertama saya ceritain tadi. Nah berarti kan kita naik kemarin pagi ya sampai puncak sore. Nah, berarti kan baru 2 hari 1 malam. Logistik itu masih masih banyak banget Mas Mandra. Oke. Sayang buru-buru balik. Udah putusin ya. Nih sayang nih kue lebaran. Masa kita bawa pulang lagi gitu. Udah ngebahas di sini. Lagian capek Mas Mandra. Capek banget karena apa kita nge-trek bisa dikatakan itu kan. Udah buka tenda tuh di pinggiran sungai kecil tadi, ujung ladang lah ya. Pas lagi buka tenda maghrib itu selesai, kita bakar-bakaran. Nah, saya kok ngelihat ke arah kali, tiba-tiba hati saya nggak enak gitu ya. Cuman saya nggak tahu apa kayak gitu. Ada apaan ya? Terus saya mau muntah nih kalau cerita. Baunya tuh busuk. Jangan datang ah. Baunya busuk banget Pauki. Enggak. Wah. Ini karena ceritanya dihayati jadi kan masa lalu. Pada saat ketemu di sungai ini, kita
kita lanjutkan ceritanya. Sabar. Baunya tuh bener-bener gak enak pokoknya. Jadi saya waktu itu muntah-muntah, cuman anak-anak pikirannya, ngapa lu nggak masuk angin gitu kan. Saya bilang iya nih masuk angin gitu. Tapi saya belum lihat apa-apa tuh mas. Nggak lama hujan deras tuh. Hujan deras. Kebetulan tenda sama bivak udah jadi. Ini tenda kita. Di depan kita bikin bivak darurat untuk masak gitu kan, untuk taruh. Kita masak tuh. Udah masuk kita ke dalam nggak lama mas. Itu dinginnya tuh luar biasa. Dingin banget. Saya di dalam tuh sampai kedinginan juga. Akhirnya mungkin habis badal isya ya, kita masak lagi tuh. Karena kue lebaran banyak. Mas Pandra, kopi banyak. Masak kopi itu. Kopi apa-apalah. Sambil ngopi, sambil makanin kue lebaran tuh. Santai. Sampai akhirnya 7:30 itu tiba-tiba si Udang sama si Babe ini ngeringkuk aja dia. Ngeringkuk tapi nggak mau cerita mas. Ngeringkuk aja. Ya karena saya sendirian ngerokok, udahlah ikutan tidur gitu kan. Lagi capek juga kan. Udah kita tiduran gitu. Udah kita tiduran. Saya sempat tidur lah. Sempat saya ngimpi. Di situ saya ngelihat ada orang tarung, Pak Oki, Mas Mandra. Salah satunya megang pacul, yang satu pakai celurit gitu. Nah, yang megang pacul kalah nih sama yang pakai celurit. Ini ngimpi loh, Pak Oki. Mas Mandra, ngimpi loh. Nah, yang meninggal itu jenazahnya di situ gitu. Nah, itu pertarungan lah, yang megang pacul kalah sama yang megang celurit. Itu pertarungannya lama, Mas. Ngimpi nih ya, ngimpi. Ingat-ingat ngimpi. Nah, settingannya juga gunungnya, lokasi itu juga masih penuh sama pohon pinus. Terus di bawah itu juga masih rumah-rumah panggung lah mas gitu. Dan belum banyak itu rumahnya gitu. Jadi itu saya bangun mungkin sekitar ya 10:30 lah saya bangun. Begitu saya bangun posisi masih hujan loh. Hujan, saya pengen buat pipis. Anak-anak saya bangunin, mereka nggak tidur, cuman nggak ada yang mau bergerak gitu mas. Tetap aja posisinya kayak gini nih, gitu. Nggak taunya mereka lagi baca ayat-ayat. Ayo, pada mau kencing nggak lo? Nggak pada nyaut tuh, cuman kayaknya serius banget tuh baca itu. Baca ayat kursi itu lama-lama kedengeran. Karena saya udah udah kebelet, pengen buat kencing. Akhirnya saya keluar tuh. Bilang nih bocah-bocah brengsek banget, kagak ada yang mau bangun. Awas ntar kencing, gue kagak temenin gitu. Keluar saya mas Mandra. Keluar ke kali saya. Begitu saya senter kali, loh kok batu-batunya percis gitu. Dengan batu tempat di mana jenazah itu tersangkut gitu. Aduh, sampai udah bengkak gitu loh modelnya gitu. Cuman nggak ngeliat jenazah, Mas Mandra enggak. Saya bandingin mimpi tadi. Ya, saya cuma teringat loh kok batunya sama percis gitu kan, sama tempat jenazah nyangkut. Gitu. Akhirnya saya nggak jadi tuh kencing di situ. Saya agak kebelakangan lah gitu kan. Itu lagi kencing, ser gitu kan. Di belakang kayak ada sesuatu. Bisa tampil belepetan itu, kaget saya. Nengok nggak ada apa-apa kan. Udah, nih mau ngewer terus gitu. Udah tanggung deh. Udah basah kena air kencing gitu kan. Selesai cebok. Itu di belakang saya perasaan ada orang. Cuman perasaan ya. Cuman yang paling teringat dalam benak saya adalah itu merinding saya di sini tuh bener-bener merinding gitu. Saya sampai diem aja. Mau nengok ke belakang nggak berani Mas Mandra. Itu hujan gerimis kan. Gua di sini terus basah kuyup nih gua gitu. Akhirnya gebrakin kaki, Allahu Akbar, nengok. Masuk, balik susah payah tuh. Jarak cuma 5 meter ya, kayaknya 20 kilo udah. Kagak nyampe perasaan. Waduh. Sampai tenda. Beres-beres nih kena air kencing kan. Biarinnya besok aja gantinya. Duduk mau tiduran lagi. Baru nih kedengeran anak-anak. Wah, baca ayat kursi semua kan. Langsung saya gebrak. Boy, pada ngapain lu? Wah, ngobrol lagi. Wah, lu dari tadi gue ajak lu keluar nggak? Lu dari tadi gue ajak keluar nggak ada yang bangun. Bukannya nggak bangun, mereka jadi gini loh, Mas. Mereka tuh ngerasa di sekeliling kita atau di tenda kita itu kayak ada sesuatu. Dan itu real banget gitu. Anehnya gini. Kan itu semua ketutup tenda ya. Tapi kalau mereka nggak baca-bacaan itu, yang mereka bisa ya, ayat kursi, Anas, itu kayak ada sesuatu lah di belakang dan itu kelihatan. Cuman kakinya doang mas. Tapi kayak kita lah gitu kan. Saya merinding. Saya merinding. Iya.
Jadi anak-anak muter, oh ini merinding juga saya. Jadi anak-anak gitu, makanya kalau nggak baca-bacaan kelihatan tuh kaki muter-muter dikit kita. Teman kalau baca nggak, makanya konsentrasi banget, saya gebrak pada kaki kan. Oh astagfirullahaladzim. Udah hadapan. Besok aja nggak, besok kita turun. Pokoknya jangan di sini lagi gitu. Iya nih malam ini nih ya. Udah kita duduk, hujan deras tuh mas. Terus lagi tegang-tegang ya kayak gitu. Tiba-tiba ada kilatan cahaya kan, selep. Udah anak-anak makin menggeret lagi tuh. Udah gitu ada suara langkah kan, cerak. Nggak lama. Assalamualaikum, mas, suara cewek. Anak-anak makin mengucap lagi. Hujan setengah 3 suara cewek. Abis itu masih serem. Orang bukan gimin. Pertama dia buka bivak doang mas. Buka bivak, terus nggak lama ngetok-ngetok pintu tenda. Akhirnya pegang golok, saya bilang gitu, bukan buka pintu tenda susah gitu. Saya buka pelan-pelan, begitu dibuka, sesosok wanita berwajah cantik mas. Dia, mas tolong mas kita numpang neduh gitu kan. Alhamdulillah, orang beneran. Cewek cantik mas, cantik, ayu banget anaknya. Saya bilang, loh mbak sendirian? Enggak mas, ini teman saya. Ya udah 2 suruh masuk gitu. Masuk ke bivak kita tuh mas. Bivak darurat. Sementara si cewek, mbak sampean besok uyup, udah ganti aja. Di dalam ada orang nggak ya? Teman-teman saya suruh keluar gitu. Udah yang 2 si Babe sama si Udang keluar tuh. Nggak lama sebut aja Desi namanya, Mbak Desi. Emang Mbak Desi namanya. Mbak Desi masuk, ganti baju lah dia. Setelah selesai, udah selesai. Nah, kita kumpul dah tuh di dalam ngobrol-ngobrol, nggak lama istirahat tidur mas. Yang tadinya pagi ini rencananya kita mau balik, nggak jadi. Lupa tuh mas setan tuh, karena ada ini nih, ada si Mbak Desi ini. Udah datang tuh pagi, nah akhirnya Mbak Desi ini sama timnya nggak jadi naik ke atas. Tapi gabung, udah kita camping di sini aja, temenin kita, kata mereka gitu. Ya, pucuk dicinta ulang tiba gitu, ada banda bagus. Udah, terus sesiangan kita di situ. Intinya kalau diceritain panjang gitu, nggak masuk. Berapa orang? Dia bertiga, kita bertiga. Jadi 2 temennya cowok itu Gentur sama siapa satu lagi lupa saya. Oh, satu Gentur, satu lagi siapa gitu. Ini Mbak Desi, kalau saya kan Udang sama si Babe. Udah siang itu kita ini lah mas, kita lupakan lah kejadian yang kita alami semalam. Cuman saya setiap melihat batu itu, perasaan saya kan gak enak. Cuman itulah, lama-lama kekikis lah karena ada orang baru kan, jadi 6 orang gitu. Singkat kata datang maghrib, itu kita bakar-bakaran semua mas. Bakar-bakaran lah, seneng lah, ada cewek cakep ya nggak, wow gagah semua lah, nggak ada yang kelihatan culun udah, kelihatannya keren semua kan. Habis maghrib tuh hujan lagi, kayu yang udah jadi, waktu itu kita belum tahu ilmunya bagaimana kayu itu kalau kehujanan nggak mati, belum tahu. Jadi mati, kita masuklah ke dalam tenda, masuk dalam tenda, nggak lama sekitar jam 7-an, saya bertiga nih. Saya, Gentur, sama Udang kalau nggak salah. Kita sama-sama kencing kan keluar. Kencing sambil gerimis-gerimisan kayak gitu. Nggak lama si Udang nyolek gitu kan. Bang, di belakang, di batu itu kayak ada sesuatu ya gitu kan. Saya bilang sama dia, lu ntar kalau gue ceritain lu minta pulang lagi. Saya bilang kayak gitu kan. Enggak bang, gue serius banget ya. Gue dari semalam tuh, ya udah ntar aja ceritanya. Saya bilang kayak gitu. Udah selesai kencing kita masuk ke dalam. Bareng-bareng lagi kumpul. Itu mungkin sampai jam 9 atau jam 10 lah. Kita ngobrol-ngobrol terus karena memang situasinya sepertinya udah agak kondusif ya mas. Kita tidur cuman pas lagi tidur itu kira-kira jam 12 lah saya bangun. Itu semuanya mas. Termasuk yang baru-baru datang semua pada baca itu. Dalam hati, baca ayat kursi lagi nih semuanya gini, tegang-tegang banget mas. Saya baru tuh, begitu saya merem, ya kok ada ya gitu. Cuma saya diam. Sampai sekitar 2:30, Mbak Desi nih, bang, turun sekarang bang, turun sekarang, gitu kan. Nggak lama Mbak Desi bangun, yang lain turun sekarang bang, turun sekarang bang.
Wah itu semuanya minta turun mas. Gedabak gedubung kor-kor, turun nggak turun, pokoknya turun. 5 lawan 1 nggak menang. Ya udah packing saya bilang kayak gitu, beres-beres deh gitu. Malam itu beres-beres dengan sangat terburu-buru tuh. Ada mungkin sekitar sejam beres-beres sambil kita ngecek situasi ngecek ada yang ketinggalan apa enggak. Udah rapi mas kita langsung turun. Turun. Saya jalan paling belakang. Wah itu rasanya nggak enak banget lah. Begitu udah sampai ke rumah penduduk, istilah perkampungan lah ya, di dekat pohon bambu, baru pada cerita kenapa minta turun mas. Jadi rupanya, cuman saya kan nggak ngerasainnya, yang ngerasain yang berlima ini. Jadi selama mereka tidur itu kaki itu ada yang injek-injek tubuh mereka gitu, ada yang di sekeliling, ada yang injek-injek dan terasa. Nah yang paling nggak kuatnya Mbak Desi gitu, karena apa? Dia ngelihat katanya, kata Mbak Desi itu kepalanya sama badannya misah gitu, dalam artian di babat celurit gitu. Makanya Mbak Desi itu ngeliat kepalanya jatuh di depan dia, saking paniknya bangun langsung minta turun. Turun kita itu 2:30 pagi kita turun. Begitu sampai bocor cerita semua, saya bilang lah gue malam juga mimpi sama gitu. Nah udah datang pagi itu kan dengan cerita-cerita yang kita temuin semalam itu, bahwa si udang itu kenapa dia baca-bacanya seperti saya bilang tadi, di pinggirannya tuh kayak ada kaki doang cuma. Nah yang 3 ini gentur sama siapa sih satu lagi lupa, sama dia juga denger langkah kaki juga, kadang-kadang keinjek kakinya gitu, tapi masih gengsi. Itu kalau si Desi nggak minta turun mungkin kita sampai pagi di situ mas, nggak tahu teror apa lagi gitu. Tapi karena si Desi ini teriak-teriak histeris minta turun, ya kita turun. Nah disinilah si Babeh ini teman saya, dia kan tadinya sama cewek dingin lah ya. Tiba-tiba dia nggak mau balik dah tuh. Maunya ke Wonosobo aja gitu kan. Saya bilang Be kita mesti balik Be gitu kan. Cakep banget nge katanya. Iya emang cakep gitu. Tadinya juga saya mau, cuman karena teman saya yang naksir, ya udah nggak jadi. Ya pagi itu selesai ngobrol-ngobrol, makan, kita turun ke bawah tuh mas, ke jalan. Nah Mbak Desi and the gang ke Wonosobo, kita ke Semarang. Nah, sepanjang perjalanan cerita-cerita lagi bahwa selama kita ada di kali kecil itu, semuanya merasakan sesuatu yang luar biasa. Intinya udang sama si Babeh dia nggak tahu lah masalah mayat yang nyangkut di batu. Intinya mereka hanya ngerasa bahwa di situ tuh langkah kaki banyak bolak-balik. Nah kejadian itu membuat kita bubar karena Mbak Desi merasakan yang sama. Sedangkan saya pada malam itu tidak bermimpi, juga tidak melihat apa-apa, hanya merasa aja kalau merem ada sesuatu di situ. Itu Pak Oki. Akhirnya jam 2:30 pagi kita kocar kacir turun. Ya kira-kira kayak gitu Pak Oki. Nah di Semarang itu kita nggak kebagian kereta, kita karena arus balik nggak sempet tuh, nggak dikasih masuk sama penumpang lain. Karena kita bawa golok, dulu kan masih bisa ya, cabut golok aja, lu buka nggak, kalau gue bacok lu dibuka pintu tuh. Kita masuk ke dalam, udah naik kereta umpel-umpelan sampai Jakarta dengan selamat. Itulah kisah kita selamat di Gunung Sumbing Pak Oki, tahun 97. Ya kalau di beberapa kisah sebelumnya saya kasih judul tuh, habis tegang terbitlah kembang. Iya. Ya gitu Pak Oki, Mas Undra kisahnya. Oke pemirsa, Bro Arya udah cerita nih tentang kejadian-kejadian misteri di Gunung Sumbing. Kita langsung tanya aja ya. Bro, tadi lu bilang lu ketemu apa lontong. Lontong tuh istilah kan? Iya, istilah. Itu pasti pocong gitu kan? Lontong putih. Lontong putih. Iya. Itu nyata tuh dia. Temen lu ngeliat gitu deh goyang-goyang seperti pohon pisang bro bilang tadi. Iya, jadi kayak hologram sih Pak Oki gitu. Semuanya ngeliat tuh tiga-tiganya. Makan mereka duluan kan yang ngeliat. Iya, saya terakhir ngeliatnya pas merem gitu. Nah, pas itu lu hajar pakai apa golok yang udah dikasih selawat sama garam, hilang kan? Hilang. Apa gara-gara hilang itu terus jadi lu seakan-akan kan berapa punggungan tuh
Iya. Berapa punggungan, nggak nyampe gitu. Kok masih 5 punggungan lagi? Katanya cuma 3. Menurut literasi yang lu dapat kan, cuma 3 gitu. 3 apa 4 tuh? 3 atau 4 lah. 3 atau 4. Kok nih 5, masih ada lagi, Sampai lu kunci tuh sebelah kanan nih, kunci nih ada apa namanya? Cerukan dikit. Lu di situ masih ini nggak apa namanya? Merasa nggak kalau lu nih lagi di alam mereka, kok nggak nyampe-nyampe gitu? Saya cuma ngerasa ada yang janggal. Oke, cuman saya nggak tahu posisi kita waktu itu masih di tempat kita atau di alam kita atau sudah di alam mereka. Hanya kesadaran saya waktu itu, ini mesti ada yang aneh. Karena 12 jam loh bro. Iya, itu 12 jam dan sampai kita jam 4 sampai jam 5 tuh ya? Dari jam 4 sampai jam 4 ya. Nah. Jadi saat itu semangat kita untuk ke puncak itu jauh lebih besar daripada rasa apapun. Oke. Tapi teman-teman ngomong nggak, bro ini kita di bawah setan keder kali ini gitu kan? Enggak ada yang ngomong pada waktu itu, seperti nggak sadar gitu. Kita hanya sadar kita tuh lama, super lama, tapi nggak mikir kalau kita sebenarnya tuh kayaknya udah ada di dimensi lain, kayaknya ya. Soalnya nanti ada bagian yang saya ceritain. Ya akhirnya kan sampai juga tuh. Ternyata begitu bro bilang, kita santai dulu lah, kita ngopi, kita ngerokok dulu deh, yuk gitu kan. Sambil mungkin doa-doa, 10 menit baru nyampe. Iya, 10 menit udah sampai ke pasar setan. Ke pasar setan, iya. Tapi ya lagi-lagi pada saat itu yang saya ingat itu nggak ada yang aneh-aneh. Soalnya di jalan itu nggak ketemu penampakan selain lontong putih tadi. Jadi kita hanya sepertinya tuh nggak nyampe-nyampe itu aja, oke. Nggak ada merinding apa setelah itu nggak ada blas. Oke. Nah itu sih yang pas di pasar setan, lu dengar orang pada ngobrol atau ada orang kayak transaksi di pasar. Betul. Gitu, ngobrol-ngobrol atau orang bicara, orang kumpul-kumpul, tuh kan semua denger tuh. Iya, enggak si Udang aja, si Babe enggak. Lu pas coba tidur baru gitu baru dengar plus ke bawah mimpi waktu itu. Jadi di mana situasinya mungkin nggak tahu lah era kapan itu, mungkin era kerajaan, mungkin era penjajahan, saya nggak tahu. Waktu cari literasi di bawah ada cerita nih dulu kenapa disebut pasar setan tuh. Iya, di bawah itu cerita dari penduduk, konon katanya memang di situ tempat keramaiannya. Jadi pasar itu kalau orang Jawa tempat keramaian, bukan berarti pasar, bukan, hanya di situ loh pusat kumpulnya ilu-ilu, banaspati segala macam tuh di situ gitu. Jadi keramaiannya dari bangsa halus disebutlah pasar, bukan berarti pasar gitu. Padahal udah jam 5 menjelang pagi ya. Menjelang pagi. Tapi nggak ada hambatan di situ. Nggak ada. Hanya denger aja. Dan lu ke bawah mimpi. Ke bawah mimpi. Iya. Masuk ke Watu Kotak ya. Watu Kotak. Nah, lu dengar suara ada orang ngobrol. Itu nggak jelas itu. Nggak jelas pokoknya. Itu pun saya tanya di bawah sama anak-anak, lu dengar suara ngomong? Dengar. Cuman mereka waktu itu nggak mau dibahas di situ karena apa? Takutnya manjang. Ntar saya cari-cari, rusuh. Saya kan jadi orang rusuh gitu. Jadi mereka waktu itu cuman udahlah jangan dibahas di sini karena apa? Nanti saya cari-cari, saya rusuh segala macam. Makanya anak-anak udah dibawa aja yang bahasnya. Gitu. Itu semua dengar, cuman diem-dieman. Nah ini pertanyaan inti yang pertama nih. Ada 5 pertanyaan inti sebenarnya. Pertanyaan inti pertama lu bilang begitu sampai puncak. Iya. Lu lihat kawah terus ada ujungnya sumbing, itu kecil. Iya. Tapi setelah berapa tahun kemudian, 26 tahun kemudian lu naik Gunung Sumbing lagi. Kawahnya ya selayaknya kawah lah. Iya, gede gitu kan. Iya. Selayaknya gunung-gunung yang udah meledak kan kawahnya besar gitu. Tapi waktu itu lu lihat kecil. Cuman 50 meter berarti kayak empang dong gitu. Iya kayak empang, demi Allah lillahi ta'ala. Ini tanggung jawab dunia akhirat saya. Itu saya lihat kecil, saya sampai teman saya juga ngomong. Nggak lu doang gitu? Iya semuanya. Kecil. Kawahnya kecil sih gitu? Iya makanya ketika kita ngomong di bawah, ya ketemu yang lain lah yang udah pernah daki Gunung Sumbing. Kita dibilang nggak nyampe puncak. Mereka nggak ada yang percaya kita sampai puncak pokoknya. Mas Pandra. Mana ada kata gue udah apaan kecil sampai mau bacok-bacok kan ribut. Wah ngehe lu, gue udah sampai Sumbing. Lu tahu literasi di bawah patokannya Watu Kotak. Ya Watu Kotak puncak. Iya lu ngomong dong sama orang di bawah. Gue ngeliatnya kecil, gue lihat Batu Kotak gitu kan. Ya Watu Kotak, terus gue ketemu pertigaan Puncak Buntu sama Puncak Sumbing. Waktu itu kan masih kayak gitu.
Kalau di bawah sih sama orang penduduk lokal nggak terlalu kita nggak ngobrol, oke ngobrolnya begitu di Jakarta sama anak-anak pencinta alam yang lain. Mereka ngotot itu gede gitu. Sedangkan saya babe udang yang ngototnya kecil loh, emang kelihatannya kecil. Nah, itu terjawab. Waktu itu kan kita mikir, lu dalam hati lu kali nggak nyampe puncak gitulah. Cuman setelah hampir 26 tahun saya naik lagi, Jalurnya sama. jalur yang sama ternyata memang luas banget, Mas. Gitu loh. Pada saat itu sebelum saya naik yang sini sama anak saya tetap berpikir Kawah Sumbing itu kecil 50 meter persegi, dia ada sumbingnya. Sampai tahun 2020 sebelumnya saya tetap cerita Gunung Sumbing ya kayak gitu. Karena memang yang saya saksikan ya begitu. Nah pas 26 tahun kemudian lu naik baru lu ngeliat besar seperti kawah-kawah layaknya kawah gunung yang udah meledak gitu kan, yang udah meletus. Sumbingnya sama yang kecil tadi? Enggak, beda. Beda, Mas. Beda. Ini Mas sumbingnya nggak kelihatan, Pak. Oke. Dalam artian nggak berbentuk. Kalau dulu begini nih, set. Kalau ini lebar banget, nggak kelihatan sumbingnya. Nggak kelihatan. Iya, jadi makanya saya tanda tanya besar. Nah, waktu lo nyampe nih yang tahun 2000 berapa? 2020. 2020. Jalurnya itu ini gue juga sama jalurnya gitu. Jalurnya sama sampai ke pertigaan yang mau ke puncak. Setelah Watu Kotak nih. Sama. Cuman jalur menuju ke puncaknya saya agak bingung. Tetapi Gunung Sumbing ya karakteristiknya begitu, Mas, ya kan. Saya tahu lah dalam artiannya punggungan puncak di mana gitu. Begitu sampai sama pijakan saya, tapi kenapa di depannya itu kok beda? Makanya saya bilang sama anak saya, nah ini kayaknya bukan puncak dan anak saya bilang ini puncak ya, ini di petanya gitu. Oh ya udah, saya kan lihat real yang sekarang gitu. Saya ngototin dulu dulu zaman kamu masih diantah berantah sana, nggak begini bentuknya. Sampai saya jelasin sama anak saya. Anak saya sih diem waktu itu. Gitu. Memang saya. Lu cerita nggak tuh sama dua temen lu itu? Cerita, saya Gua cerita. naik tahun 2020, ternyata mata kita waktu itu ya kayak disirep atau apa. Nggak ngerti waktu itu nggak paham. Pandangannya kecil gitu. Iya, saya cerita di sana. 50 meter persegi kan ya kayak empang aja bro, empang sawah kecil gitu kan. Iya, bener Pak Oke, demi Allah Mas Mandra. Demi Allah ya lah, ini sampai demi Allah saya. Beneran itu yang kelihatan begitu. Makanya saya 2016 ke sana pernah sama teman saya. Itu ketutup kabut soalnya Mas, saya nggak bisa lihat. Full kabut hitam. Jadi Jadi saya tapi nggak lihat. Saya nggak bisa nentuin 1 jam itu saya di puncak saya perhatiin nggak kelihatan karena ketutup kabut terus. Baru 2020 saya sama anak saya baru tuh kelihatan, baru saya bisa pantesan gue ribut sama temen gue di bawah. Lu ngibul belum pernah sampai puncak Sumbing. Saya dalam hati lu yang ngibul, lu belum sampai puncak Sumbing. Gitu. Baru kebuka bener temen gue, ternyata apa yang diceritain temen saya 20 tahun yang lalu ya begitu posisinya. Gitu. Nah saya kan sebelum saya ngelihat tetap apa yang saya lihat dong, mana mungkin saya ngikutin teman saya. Iya. Gitu. Berarti itu misterinya di situ. Itu misteri yang terjawab. Bro udah masuk ke alam dia sejak dari pasar setan itu. Kayaknya Pak Oke. Oke, pertanyaan gue lanjut lagi. Setelah akhirnya lu turun dari puncak Sumbing, lu ngobrolin tentang orang-orang yang ada orang ngobrol. Ada masalah nggak di situ? Nggak ada. Nggak ada, lewat aja. Lewat aja. Sampai pasar setan sebentar aja kan, cepat. Dari pasar setan sampai ke Kali. Cerukan lagi. Kali kecil. Kali kecil sebentar aja tuh. Sebentar, 1 jam yang kurang. tadinya semalam tuh 12 jam. Lu turun, sejam. ada pertanyaan nggak anak-anak? Iya jelas, cuman nggak mau dibahas pada waktu itu gitu. Tapi kan gara-gara logistik masih banyak, ya udah kita semalam lagi lah di sini. Jadi gini Pak Oki ya. Jadi gini loh. Ada kesadaran bahwa ini nggak normal. Tetapi di lain sisi kita melupakan itu gitu di saat itu. Gimana ya? Kita tahu ini nggak normal gitu. Kita tahu ini nggak wajar. Cuman kayak bisa pupus sebentaran gitu. Kayak dilupakan lah gitu. Iya. Kita yang melupakan gitu. Kayaknya ya. Yang saya ingat tuh begitu. Jadi anak-anak juga ngomong naik semalaman suntuk.
Masa iya turun cuma kepleset nyampe? Ya taruh kata 11 jam bedanya. Iya. Taruh kata kan kayak gitu tadi nggak sempet saya bahas lah. Gitu. Di situ sempet ada obrolan-obrolan tapi kayaknya udah los hilang. Udah jangan dipikirin gitu. Nggak ada omongan kayak gitu, pokoknya udah nikmat lagi gitu. Kayak kita tuh bener-bener kayak apalah di Nina boboin atau gimana gitu. Sampai lu putusin, ya udah semalam lagi deh di sini. Iya, Nanggung. semalam lagi di sini nanggung karena logistik masih full. Nah, di situ baru Di pinggir cerukan itu. sungai kecil. Nah, kecil. Iya. Lu buka camp lah. Buka tenda. Sama bivak lu buka juga 2 jadi kan. Iya. Oke. Bivak darurat. Nah, tadi gue lihat kan lu mau kayak orang mau muntah tuh. Itu lu cerita, lu memandang ke kali kecil itu, apa yang lu lihat bro? Apa yang lu cium dan ada yang lu lihat nggak? Iya, jadi tadi pas gitu cerita, saya seperti flashback ada di sana, Pak. Karena ini bukan sesuatu yang direkayasa gitu, Mas. Jadi saya langsung seperti ada di sana gitu. Saya seperti melihat kondisi si jenazah itu dengan kondisi yang udah bengkak-bengkak. Itu lu ngelihat gitu? Kalau melek nggak ada, Pak. Oh. Merem gitu. Tapi baunya kecium. Nah, kalau normal itu nggak ada bau apa-apa, cuman seperti apa sih indra ini aja kecium jadinya gitu. Okay. Jadi ya begitu deh, gimana mekanismenya mungkin Mas Mandra bisa lebih paham deh. Lu kan tuh menjelang maghrib tuh sore-sore kan. Lu ngelihat ke kali kecil, feeling kan ada apa nih kali? Kayak ada sesuatu gitu. Akhirnya lu mual juga di situ langsung? Enggak, merem dulu. Oh, merem dulu. Merem, ada sesuatu. Kelihatan seperti bentuk jenazah yang udah bengkak gitu. Oh, di dalam mata batin lu nih. Terus langsung saya gitu langsung. Pergilah dari situ. Buru-buru masuk udah saya. Nih mual lagi bro Aryanya. Sorry bro nih. Gak apa-apa. Baunya tuh kayak nempel di sini tenggorokan. Oke. Padahal nggak bau gitu loh. Gimana sih? Susah banget saya ceritanya. Oke, siap? Oke, kita tanya lagi pemirsa. Nah, akhirnya lu di dalam tenda bertiga kan. Terus temen lu tiba-tiba lu mau kencing kan. Terus ayo kencing, ternyata temen lu lagi baca-bacaan. Ada yang baca ayat kursi. Pokoknya khusyuk banget lah gitu kan. Lu nggak tahu apa yang terjadi kan dengan 2 orang temen lu ini. Mereka nggak mau cerita. Cuman mereka khusyuk aja, akhirnya lu berangkat. Lu ketemu makhluk sambil kencing. Nggak kelihatan tuh. Jadi hanya perasaan saya. Itu dekat kali yang itu juga? Iya, jadi kan saya mau kencing nggak jadi tuh di batu yang itu gitu kan. Karena saya tahu saya agak jauh sedikit. Nah, mata ini nggak ngeliat apa-apa. Cuman energi itu saya rasakan kuat. Sampai ini merindingnya tuh gimana ya, beda gitu Mas, merinding banget gitu. Hanya saja perasaan menggambarkan yaitu sosok laki-laki bawa pacul gitu. Nah ya gue lupa tuh yang lu cerita lu mimpi dulu sebelum lu kencing. Iya itu mimpinya. Mimpinya kan tadi yang udah saya ceritain. Habis itu kan saya mimpi tarung tuh kan, ngelihat ada orang berantem lah. Ada orang berantem. Tapi orang zaman dulu. Orang zaman dulu, Pak Oki. Cuman yang satu senjatanya pacul, yang satu senjatanya celurit. Yang pacul mati. Iya. Dibuang di kali itu. Dalam mimpi itu. Di dalam mimpi itu. Oh, jadi siangnya lo ngebayangin secara batin ada orang mati, matinya kenapa terjawab di mimpi. Iya, terjawab di mimpi. Nah, pada saat lu kencing, lu nggak mikir, ini jangan-jangan orang yang mati dalam mimpi gua gitu. Mikir Pak Oki, cuman karena kebelet kencing gimana gitu. Kita cuekin aja, walaupun energinya tuh waduh. Cuman setiap kebayang nih, kalau begini kebayang Mas. Kebayang itu bentuk jenazahnya rusak. Nah, lucu juga ya, akhirnya yang gua ketawa tuh, lu udah pada takut semua, pas lu balik ke tenda kan lu kagetin temen lu tuh. Lu pada takut semua, temen lu pikir, ini bahaya nih, pulang kita pulang. Iya. Tiba-tiba ada Assalamualaikum. Yang dikhawatirkan itu hantu atau semacam siluman lah gitu. Ternyata tiba-tiba makhluk cantik. Nggak jadi pulang. Tambah semalam lagi. Ya Allah, Mbak Desi. Nah, akhirnya mereka pun teman baru lu ini kan, rombongan baru nih yang jadi teman 1 hari itu bersama di tenda lu.
mengalami yang sama dengan 2 teman lu sebelumnya. Iya, jadi mereka merasa pas Itu di apa bawah. sih? Kaki doang gitu jalan, nggak ada badannya. Yang Kalau bilang kaki jalan gitu. informasinya begitu. Kalau saya soalnya nggak ngerasa Mas Mandra, nggak tahu saya. Iya dari berapa? Kalau lu berenam jadinya kan, Mm, termasuk Desi. mm. Ini 5-5-nya ngerasain lihat kaki. Iya, ngeliat kaki terus ada aktivitas lah, aktivitas di sekitar kita, tapi aktivitas yang nggak nyata gitu. Tapi terasa energinya. Sampai akhirnya Mbak Desi itu menurut ceritanya ngelihat kepala jatuh, makanya dia langsung ngejerit, bangunin saya kan, tahu kepala rombongannya saya, minta turun hari subuh itu juga apa pagi itu juga mereka minta turun. 2:30 itu kan udah gara-gara dini hari. kaki itu. Jadi makhluk hanya kakinya doang, kemudian ada juga kepalanya doang jatuh, dan mereka semua ngelihat. Jadi ngelihatnya berbeda-beda lah. Beda-beda Mbak Desi yang kalau kepala Mbak Desi Mbak doang. Desi ngeliat. Kalau Makanya yang lain langsung putusin, pulang. turun Jam udah, pagi itu. iya histeris dia. Udah kita semua kalah turun. Kalau yang lain kaki, bahkan katanya ada yang ngerasa diinjak gitu katanya. Kalau saya soalnya nggak ngerasa, Mas, bener-bener nggak ngerasa. Lu turun di bagian belakang kan? Paling udah, belakang. Udah rapi-rapi tenda, kita turun, lu bagian belakang. Nah, itu nggak ada rasa apa? Sepanjang turun nggak ada? Wah, Sepanjang merinding turun. total pokoknya. Bukan ada halangan lagi atau Oh, nggak gambaran? ada. Nggak ada. Nggak ada. Kita buru-buru turun. Cuman kalau saya perasaan saya di belakang sih emang ada yang ngikutin ya makhluk yang itu tadi. Berapa lama tuh turun sampai ke rumah penduduk? Setengah jam pokoknya. Setengah jam. Setengah jam cuma kayak berjam-jam lah gitu. Kayak nggak nyampe lah. Namanya dalam ketakutan gitu. Oke. Waktu itu masih muda soalnya kan kita masih remaja. Akhirnya cerita yang lucunya temen lo nggak mau pulang juga. Nggak mau pulang. Gara-gara Mbak Desi. Gara-gara si Desi tadi ya. Akhirnya besoknya nggak jeda berapa bulan kita bolak-balik ke Wonosobo. Itu panjang ceritanya masih. Nanti seri selanjutnya. Sindoro itu. Oke pemirsa, ini ceritanya cukup menegangkan tentang dan bisa jadi perdebatan antara pendaki gunung yang lain karena tentang Kawah Sumbing yang dilihatnya kecil dan baru terbukti setelah 20 tahun kemudian dilihatnya gede gitu kan. Nah, ini satu hal mistis yang kemungkinan bisa aja dialami oleh semua pendaki gunung gitu, tapi mungkin mistisnya berbeda-beda. Oke pemirsa, kita lanjutkan dengan penerawangan mistis dari Mas Mandra. Gimana Mas Mandra? Pemirsa 7 Rupa Channel, Om Oki dan Mas Arya, terima kasih atas pengalaman yang disampaikan. Ini merupakan suatu edukasi yang luar biasa kepada kita semua dan pemirsa. Saya akan mengulas beberapa hal-hal positif yang ada di Gunung Sumbing. Yaitu Gunung Sumbing itu tidak lepas dari perjalanan para orang-orang soleh atau waliullah. Yaitu di sana ada ulama besar kala itu, yaitu di sana ada Ki Ageng Makukuhan, adalah salah satu murid yang luar biasa. Kalau kita lihat secara kanoraganya juga luar biasa, secara ilmu diniyah atau perjalanan agamanya juga mendapatkan ilmu yang luar biasa dari guru-gurunya, yaitu Sunan Kudus dan Sunan Kalijaga. Ketika Mas Arya dan tim melalui punggungan-punggungan tidak sampai hingga 12 jam, banyak kondisi seseorang yang melalui hal tersebut, Mas. Ketika seseorang memasuki gerbang gaib, biasanya antara alam fisik dan alam ektibar seseorang itu terganggu karena sudah dimensinya itu memasuki dimensi lain. Seolah-olah fisik kita itu berlari, akan tetapi yang berlari itu bukan fisik kita. Nah, alam bawah sadar kita itu yang lari. Fisiknya diam di tempat. Padahal kan ternyata yang lari itu bagian unsur kita yang lain. Oleh karena itu kan dialami oleh Mas Arya CS dan kawan-kawan, seolah-olah sudah melalui beberapa 4 kali, 5 kali kok belum nyampe-nyampe.
Akhirnya syukur alhamdulillah Mas Arya dengan kesadaran dan keimanan, bahwa ini demikian juga dengan pengetahuan, bahwa kalau ini nanti apa namanya itu Cerukan. nah cerukan ini nanti agak ada lagi, ini pasti nggak beres. Itulah bagian akal dan logika Mas Arya bekerja. Disitulah kembalinya keyakinan untuk dikumpulkan kembali, akhirnya istirahat dan memutuskan sesuatu yang lebih jernih. Itu. Akhirnya Mas Arya berhasil dan rekan-rekan untuk naik kembali. Kemudian ketika Mas Arya melalui sungai, Mas ya, nah, itu sudah sampai puncak, Mas ya. Sudah sampai puncak itu mendirikan tenda. Sempat mimpi luar biasa pengalaman Mas Arya itu secara rohani hingga mendapatkan isyarah. Kemungkinan korin dari orang-orang yang ada di dalam mimpi itu memberikan isyarah kepada Mas Arya tentang kejadian-kejadian masa lampau. Dan kalau boleh saya ulas, itu bagian daripada pengetahuan mungkin yang apabila ada yang berbeda, ya dimaklumi, ya kan. Itu adalah mereka berusaha untuk saling mempertahankan hal yang prinsip, tidak perlu saya sebutkan, ya kan. Sehingga terjadilah mereka pertengkaran dan pertumpahan darah itu. Dan akhirnya korin berulang-ulang kali akan mengulangi suatu kejadian tersebut apabila ada pendaki yang ke sana. Dan akhirnya seolah-olah terganggu. Nah, oleh karena itu apabila ke sana, ya seyogianya kita berdoa. Semoga saja diampuni segala kekhilafan-kekhilafan orang masa lampau itu sehingga terjadi pertumpahan darah. Yang mencoba saya masuk ke sana itu bahwa pandangan seseorang terhadap gaib itu sang gaib Allah SWT memberi pandangan yang berbeda mengenai puncak kawah. Misal, ada yang melihat watu gantung contohnya. Ada yang melihat secara nyata watu gantung itu tidak menggantung. Berada di atas tanah atau di atas bukit. Akan tetapi ada salah satu seseorang seperti Mas Arya, ditunjukkan watu itu gantung tidak nempel ke tanah. Seperti itulah kondisinya Mas Arya waktu itu. Ketika 20 tahun pada tahun 97 diberi pandangan oleh alam ghaibiyah tadi, ya itu memang kondisi kawah itu seperti itu. Kawah sumbing, keadaannya memang kawah yang bentuknya mungkin sekitar diameter 50 meter dan kelihatan sumbingnya. Ya, orang lain tidak melihat. Itu yang melihat ayel-ayelan atau saling apa namanya itu beradu argumentasi kan begitu kan. Nah, karena apa? Karena gaib itu memberi pandangan terhadap indera seseorang itu berbeda-beda. Itu saja Om Oki, Mas Arya, luar biasa kawah Sumbing dan sekitarnya. Untuk rekan-rekan, mungkin kalau ke sana juga disempatkan, mungkin di sana ada makom-makom para aulia ya untuk ziarah. Ya. Semoga apa yang menjadi keinginan kita mendaki gunung dan lain sebagainya dapat dilaksanakan dengan lancar, pulang dengan selamat. Gitu aja. Om Oki, Mas Arya. Demikian tadi para pemirsa, Om Oki dan Mas Arya, kita sudah mendengarkan dan melihat Mas Arya bercerita tentang Gunung Sumbing, serta pengalaman-pengalaman, edukasi, dan segala sesuatu yang bermanfaat bagi kita semua. Oleh karena itu perlu kita ingat bahwa kegelapan malam di situ akan selalu ada kegaiban. Oleh karena itu tetap waspada, tetap gunakan akal dan keyakinan, tetap jaga hubungan kita dengan
Tuhan Yang Maha Kuasa dengan manusia sekitar serta dengan sesama makhluk. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share video ini. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.